Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Perkenalkan, saya Yuan Agustina dan teman saya Putri Lailatus Suaibah dari kelompok 2 Etika Terapis akan membahas sebuah tema peran dan fungsi klien tasawuf. Baik, sebelum perkuliahan hari ini dimulai, alangkah baiknya jika kita membaca ulumul Quran. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu klien. Klien adalah individu yang diberi bantuan oleh seseorang yang berprofesi sebagai konselor atas permintaan dan persetujuan dia sendiri atau orang-orang terdekatnya. Jadi, klien dibagi menjadi dua golongan, yaitu klien yang datang dengan sadar, artinya sadar untuk melakukan proses terapi atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Pada kondisi semacam ini, klien sedang mengalami gangguan jiwa atau fisik tidak terlalu parah, hanya mengalami stres, depresi ringan, dan lain sebagainya, yang membutuhkan proses bimbingan dari konselor untuk mengarahkannya ke arah yang baik. Yang kedua, klien yang datang secara tidak sadar, artinya dia dibawa ke proses terapi oleh orang-orang terdekat. Pada kondisi klien semacam ini sedang mengalami gangguan berat, sehingga ia kesulitan dalam mengendalikan dirinya. Pada dasarnya, inti dari terapi sama dengan konseling, artinya klien diarahkan untuk mengenal kesadaran dirinya dengan harapan agar dia bisa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani hidupnya. Dalam dunia terapi tasawuf memiliki pengaruh spiritual agama bagi kondisi klien yang dapat mengarahkan dirinya ke jalan kesembuhan dan menjadikan diri yang lebih baik dari sebelumnya. Klien sebagai individu yang perlu bantuan dalam mengatasi gangguan dalam dirinya diberi sebuah wadah untuk mengungkapkan segala keluhannya kepada sang terapi, dan seorang terapis yang mampu memahami keluh kesah klien yang membuat nyaman adalah bentuk proses terapi yang berjalan dengan baik. Peran klien di dalam proses terapi adalah orang yang sedang mengalami masalah atau gangguan, sedangkan fungsi klien adalah mendapat bantuan atau dorongan dari seorang terapis dalam menyembuhkan gangguan yang ada di dalam dirinya sendiri. Peran dan fungsi klien tasawuf. Menurut tokoh Erham Wilda yang dikutip dari buku Terapis Islam, fungsi dan peran klien antara lain yaitu: yang pertama, klien dalam proses terapi dibantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Bagi seorang klien muslim, biasanya bersedia di terapi bernuansa islami, yang kemudian akan diarahkan untuk mensucikan diri atau belajar menuju akhlak yang baik. Kedua, klien adalah individu yang mengalami masalah atau gangguan baik secara fisik maupun psikis yang mempengaruhi ketentraman jiwanya. 3. Klien secara sukarela atau sendiri atau juga diarahkan orang terdekat untuk mengikuti proses terapi. 4. Klien yang sudah dewasa atau balik berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, dan dialah yang bertanggung jawab mengarahkan dirinya ke pilihan hidupnya. Dalam proses terapi, seorang terapis hanya mendorong klien dan mengarahkannya ke jalan yang baik, namun yang dapat mengendalikan dirinya adalah klien sendiri. 5. Dalam dunia terapis, pada dasarnya klien adalah insan yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu bersih. Hanya saja mereka, klien, hidup di lingkungan yang memengaruhinya, sehingga mendapati hal-hal yang baik dan buruk.
Klien dengan gangguan perlu diarahkan untuk memahami dirinya sehingga ia paham akan potensinya. 6. Dalam terapi bernuansa Islami, klien diarahkan sesuai dengan tuntunan bersumber agama dari Al-Quran dan Al-Hadis. 7. Klien yang diberi bantuan untuk memfungsikan jasmani, kolbu, akal, dan basyirohnya bertujuan untuk dapat mengendalikan dorongan hawa nafsunya agar lebih stabil. Dalam ajaran tasawuf, sebagai manusia harus diarahkan untuk menyadari bahwa ia hanya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesucian hati manusia merupakan jalan untuk bisa mengenal Tuhannya. Karena apabila manusia mengenal Tuhannya, ia akan mampu untuk memahami dirinya. Pada proses terapi, klien tasawuf ini dilatih untuk memahami makna ajaran tasawuf. Terapi tersebut bisa berbentuk dzikir, sholat malam, dan lain sebagainya yang dapat membawa klien menjadi pribadi yang lebih berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala masalah atau problematika yang dialami dalam hidupnya. Baik, kiranya sekian, terima kasih atas penjelasan pada presentasi hari ini. Saya dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.